luar biasa. Luar biasa banget ya. Jadi teman-teman di balik setiap kelas-kelas kita itu ada banyak sekali orang-orang go giver yang memberikan hatinya ya, yang memberikan yang terbaik. Oke, hari ini saya sudah tahu sudah tanggal 31 Mei 2021 ya. Mungkin teman-teman yang menjalankan bisnis Nuskin lagi sudah pada bersiap-siap, hari ini sudah hari terakhir ya teman-teman ya. Yang teman-teman Anda yang masih belum hadir, mungkin teman-teman bisa ajak mereka untuk hadir dan datang ya. Hari ini saya akan membawakan satu sesi yang sebetulnya sudah lama saya tidak bawakan ya. Ini adalah salah satu rahasia saya ya. Jadi saya akan bawakan sesi ini bagaimana caranya saya menjelaskan kenapa TR90 itu berbeda dengan diet yang ada di luar sana. Dan kenapa hanya TR90 yang bisa membetulkan masalah-masalah yang ada. Ya teman-teman, saya harap dalam 1 jam ke depan ya Anda akan bisa membuka hati dan memberikan waktu Anda untuk mendengarkan tentang kenapa TR90 is the best. Oke? Dan saya juga ingin bersyukur ya teman-teman ya bahwa hari ini kita masih ada sampai nanti jam 12 malam ya, kita masih bisa punya kesempatan untuk membantu 1 orang lagi di luar sana ya teman-teman melalui peluang TR90 ini. Oke. Oke, sebetulnya apa sih itu TR90? Mungkin teman-teman yang masih belum pernah melihat TR90 itu bentuknya seperti ini ya, seperti ini bentuknya TR90. Oke, tapi apa sih sebetulnya TR90 itu? TR90 itu adalah program selama 90 hari ya. Jadi TR90 itu tidak bisa diminum, tidak bisa dikonsumsi hanya dalam 30 hari, 45 hari, 60 hari, atau 89 hari ya teman-teman. TR90 adalah sebuah program yang harus berlangsung selama 90 hari, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, aneh kan teman-teman ya? Selama ini saya tidak pernah mendengar diet selama 90 hari. Selama ini saya tahu kalau diet itu harus dilakukan selamanya. Tapi ketika saya bertemu dengan TR90, saya bingung, kenapa 90 hari? Oke. Nah, sebetulnya apa sih penyebab kegemukan? Ya, nomor 1 adalah genetik. Banyak orang bilang bahwa saya itu gemuk karena memang turunannya gemuk. Ya, tapi sebetulnya teman-teman ya, waktu kita bilang saya gemuk karena turunannya gemuk, itu apakah memang betul kita gemuk karena kita memang punya turunan gemuk, atau kita gemuk karena hal-hal lainnya? Jadi penyebab genetika kita gemuk itu sebetulnya sangat kecil. Sudah banyak penelitian membuktikan bahwa sebetulnya faktor yang lebih dominan terhadap kegemukan seorang adalah nomor 1 gaya hidup. Ya, gaya hidup ya. Kurangnya aktivitas, entah karena dia memang tidak punya waktu untuk olahraga, atau terlalu sibuk, ataupun dia memang punya keterbatasan fisik untuk berolahraga, ya mungkin ada cedera atau dan lain-lain ya. Dan mungkin juga untuk para wanita setelah melahirkan ya, biasanya berat badan akan naik dan susah kembali. Ya, saya akan terangkan kenapa. Dan yang berikutnya ya adalah pola makan, ya. Kita cenderung makan apa adanya ya, kita makan tidak sehat ya. Teman-teman, sebetulnya orang gemuk itu kelebihan kalori, kekurangan nutrisi. Saya ulangi ya, kenapa orang bisa gemuk? Karena orang itu kelebihan kalori dan kekurangan nutrisi. Kenapa dia bisa kelebihan kalori dan kekurangan nutrisi? Karena dia makan yang tidak benar. Ya, dia makan makanan-makanan yang berkalori besar tetapi bernutrisi rendah. Badan kita tuh butuh nutrisi yang lengkap. Badan kita butuh vitamin, badan kita butuh mineral, dan badan kita juga butuh fitonutrisi. Ya, ketiga hal ini. Ya, saya tadi malam baru ketemu sama teman saya bilang kita penting minum vitamin D. Saya bilang betul, tapi vitamin D itu bukan segala-galanya. Kita tidak bisa hanya hidup, badan kita tidak bisa hanya hidup dengan kekurangan dengan vitamin yang namanya vitamin D aja. Kita butuh yang namanya multivitamin. Kita butuh yang namanya mineral dan kita juga butuh yang namanya fitonutrisi. Jadi teman-teman ya, waktu kita makan ala kadarnya, kita cuma makan nasi sama ayam setiap hari ya, kita hanya akan dapat gizi dari nasi dan ayam. Tapi kita tidak akan dapat gizi atau vitamin dan mineral dari sayur, dari buah dan dari lainnya. Ini yang menyebabkan dalam jangka panjang kita akan punya masalah kegemukan ya, karena cenderung pola makan kita yang salah ya. Dan juga berikutnya adalah makan yang berlebihan ya, makan yang berlebihan. Ya, kita kadang-kadang
memuaskan mata daripada memuaskan lapar ya. Banyak orang bilang kita makan untuk hidup atau kita hidup untuk makan. Ya, benar-benar ya. Jadi faktor juga pemicunya kadang-kadang adalah stres. Ada orang yang stres itu malah dia melampiaskannya ke makan, ya teman-teman ya. Karena kita mencari apa ya, mencari pelampiasan ke tempat lain, atau mungkin kalau kita sering merokok tiba-tiba kita nggak merokok, kita mencari pelampiasan lagi ke tempat lain. Jadi mulainya kita makan. Jadi ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang itu obesitas atau kegemukan. Nah, sekarang masalah obesitas itu bukan hanya masalah 1, 2, 3, 4, 5 orang saja ya. Tetapi obesitas itu adalah sebuah masalah yang sudah menjadi namanya epidemik. Epidemik itu berarti masalah yang sangat sangat serius ya. Sudah menjadi masalah global yang sangat serius. Teman-teman, di dunia ini kita ada berapa penduduk ya? Sekitar 6 miliar ya. Teman-teman bayangkan dari 6 miliar itu 30%, lebih dari 30% adalah penduduk dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Bayangkan ya teman-teman ya, di seluruh dunia ada lebih dari 30% penduduk dunia ini obesitas. Saya nggak ngomong skinny fat ya, saya baru ngomong obesitas. Jadi apakah ini sebuah masalah? Iya. Dan apakah ini masalah yang sangat serius? Betul, yang sangat global ya teman-teman ya. Nah, orang banyak sekali sudah mencari karena masalah ini semakin lama semakin besar, semakin serius ya. Jadi orang mulai mencari solusi. Teman-teman, waktu saya masih kecil, kalau kita jalan itu jarang kita melihat tempat-tempat misalnya pengurusan badan lah dan lain-lain. Tapi sekarang kalau kita lihat ya banyak sekali di mal-mal itu sudah menjamur sekali. Kenapa? Karena orang sudah mulai mencari cara, orang sudah mulai mengenal bahwa kegemukan itu adalah sebuah masalah, dan mereka sudah mencari segala macam cara ya untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa menurunkan berat badan. Ada yang minum pil, ada yang digosok-gosok, ada yang olahraga, ya ada yang sedot lemak, ada yang slimming center, ya akupunktur semuanya. Jujur saya tidak pernah mencoba salah satu pun kecuali nomor 6. Ya, saya tidak pernah minum slimming pill, saya tidak pernah pakai obat gosok, saya tidak pakai kontrol diet, saya tidak pakai cuka apa, minum teh, akupunktur, sedot lemak, saya nggak pernah semuanya. Saya cuma cara nomor 6. Ya, tapi saya olahraganya ekstrim teman-teman ya. Ini keseharian saya. Ini foto saya kemarin pagi ya teman-teman. Hampir setiap hari saya berolahraga. Ya, hampir setiap hari. Saya lahir dari, saya yang nomor 2 dari kiri ya teman-teman, mungkin yang kalau belum pernah bertemu dengan saya yang pakai baju hitam ya. Ya, saya terlahir dari ayah saya kebetulan adalah seorang dokter. Jadi dari kecil kita selalu didoktrin untuk hidup sehat. Ya, ada yang kayak saya, setiap hari saya berolahraga, hampir setiap hari saya berolahraga. Saya jaga makan ya, dan saya berharap ya dengan itu saya bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan. Tapi kenyataannya nggak gampang ya, kenyataannya itu susah juga. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah obesitas itu sebuah penyakit? Oke, betul, dan sangat mematikan. Ya. Semua penyakit sekarang pembunuh nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu hampir semua disebabkan oleh obesitas. Ya, teman-teman ya, jantung koroner ya, pembunuh nomor 1 di dunia, nomor 1 adalah penyakit jantung koroner. Penyebabnya adalah obesitas. 80% dari penyakit jantung disebabkan oleh obesitas ya. Teman-teman, ini sudah menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Karena lemak dalam badan kita. Bayangkan ya teman-teman ya, saya selalu menggambarkan lemak itu seperti pangkal tangan ya. Kalau kita membuka telapak tangan ya teman-teman ya, di pangkal tangan kita tuh adalah lemak ya, lemak. Lemak itu bisa kemana-mana. Ya, ibaratnya ya dia ke jari ibu jari ya, itu adalah mungkin penyakit kolesterol. Ya, dia ke jari telunjuk itu mungkin adalah penyakit darah tinggi ya, dia ke jari tengah itu mungkin adalah penyakit diabetes ya, diabetes tadi jari tengah, jari telunjuk ya. Pokoknya itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lemak ya. Bayangkan ya teman-teman ya, kita punya mungkin saya gemuk, banyak ya orang bilang sama saya gitu, saya gemuk tapi saya sehat. Saya gemuk tapi saya sehat. Saya gemuk, mungkin lemak saya banyak ketika saya timbang ya, dia akan bilang, wah iya lemak saya banyak, tapi saya sehat loh. Tapi saya untungnya saya nggak sakit. Saya bilang belum. Itu adalah bom waktu. Ketika pangkal tangan kita tuh ibaratnya lemak ya, lemak itu bisa kemana-mana teman-teman. Dia bisa ke ibu jari, dia bisa ke jari tengah, dia bisa ke jari telunjuk, dia bisa ke jari manis ya, dia bisa ke jari kelingking, dia bisa kemana-mana teman-teman ya. Lalu misalnya ya, kita berat tidak merasakan, kita sehat kok. Ya, lalu tiba-tiba kita kena yang namanya
darah tinggi misalnya. Ya, lalu kita minum obat darah tinggi. Dengan kita minum obat, darah tinggi kita itu ditekan. Ya, teman-teman nggak percaya, selama lemak Anda tinggi, ya, obat darah tinggi Anda akan naik terus. Mulai dari 1/4, lama-lama jadi setengah, lama-lama jadi 3/4, kalau lemak Anda tidak dikendalikan. Ya. Dan apakah hanya berakhir darah tinggi aja? Enggak juga. Setelah dia ditekan oleh obat, ya, dan dia nggak bisa di darah tinggi lagi, apa yang dia akan lakukan? Dia akan pergi ke jari berikutnya, mungkin kolesterol, saya nggak tahu ya, hanya Tuhan aja yang tahu Anda mau dikasih penyakit apa ya. Kolesterol misalnya. Kita tekan lagi dengan obat kolesterol, ya. Penyakit ini akan ditahan dengan kolesterol. Jadi kita punya darah tinggi, kita punya kolesterol. Lalu karena lemak kita tapi masih banyak ya, lemak akan mencari cara lagi. Dia akan pergi lagi ke penyakit lain, mungkin diabetes. Ya, jadi pada akhirnya kita akan kita akan mengkonsumsi banyak sekali obat. Kita akan mengkonsumsi banyak sekali obat, ya. Dan obat-obat itu semua adalah bahan kimia. Dan bahan kimia itu pastinya akan berbahaya untuk ginjal Anda. Jadi apa sebetulnya solusi yang paling baik? Lemak Anda harus turun, lemak kita harus rendah supaya penyakit-penyakit itu bisa kita kontrol. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Oke, nah sebetulnya lemak itu ada apa sih? Ya, ada berapa macam? Lemak itu ada dua. Ya, yang satu namanya subcutaneous fat atau lemak subkutan. Adanya di mana? Lemak subkutan itu adanya di bawah kulit, di bawah permukaan kulit, ya. Di antara kulit dan organ kita tuh adalah ada lemak subkutan. Oke. Lemak subkutan itu bisa hilang, bisa. Dengan apa? Olahraga, ya. Suntik kurus, kayak liposuction, itu semua bisa kok ngilangin lemak subkutan. Teman-teman kalau nggak percaya, kalau Anda pernah pergi ke dokter suntik kurus ya, perhatiin deh, jarumnya tuh pendek sekali ya, karena dia hanya menyentuh lemak yang di bawah kulit. Ya, Anda pergi ke slimming center, dibebet-bebet ya, dibekuin, diapain ya. Mungkin bisa hilang lemak, bisa. Digosok-gosok, bisa hilang, bisa. Tapi itu hanya lemak subkutan yang hilang. Hanya lemak yang bawah kulit. Karena obat gosok itu tidak bisa langsung melarutkan lemak-lemak yang dalam organ. Ya, lemak yang dalam organ itu kita namakan dengan lemak visceral. Itu adalah lemak yang membungkus jantung, membungkus kolesterol, yang bikin penyakit diabetes, fatty liver, itu semua adalah lemak visceral, bukan lemak subkutan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa diet itu harus bisa menyentuh lemak visceral. Oke, ini adalah tampilan ya orang yang liposuction. Teman-teman bisa lihat ya, sebelum dan sesudah ya sebelah kiri. Kita bisa lihat perutnya tambah kecil ya setelah liposuction, ya, oke. Tapi kalau kita lihat penampangnya, kita lihat sebelah kanan, yang kecil itu hanya lemak yang luar aja. Ya, lemak yang dalam tetap sama. Jadi liposuction itu tidak bisa menghilangkan lemak visceral. Ya, saya kebetulan ketemu dengan seorang dokter plastik surgeon ya, dan dia bilang liposuction itu pun juga tidak bisa dilakukan terus-menerus karena proses liposuction itu merusak banyak sekali jaringan otot di dalam badan kita, dan tidak bisa dilakukan terus-menerus karena resiko pendarahan sangat-sangat tinggi. Oke. Nah, inilah lemak ya. Lemak itu bentuknya seperti kantong-kantong dalam badan kita ya, karena badan kita sebetulnya punya sistem ya. Jadi ketika lemak itu masuk, dia akan membungkusnya seperti polip ya. Dia akan membungkusnya seperti balon, seperti bulat-bulat gitu ya. Nah, inilah lemaknya. Ini lemak yang ada dalam badan kita. Bayangin kalau dibuka tuh kayak gini nih ya. Oke, nah. Ini kalau dia bungkus jantung, ini ada lemak visceral. Lemak visceral kalau dia di jantung bentuknya seperti ini. Saya nggak tahu lemak visceral Anda ada di mana. Bisa ada di jantung, bisa ada di pankreas, bisa ada di liver, bisa ada di mana-mana ya teman-teman ya. Kalau cuma ada di jempol aja sih nggak masalah ya. Tapi yang masalah itu ketika dia berada di organ vital. Oke. Nah kalau dia berada di jantung, ini akan posisinya seperti begini. Ya. Kenapa dia bahaya? Karena lemak itu tidak elastis. Lemak itu tidak elastis. Jadi ketika kita punya lemak visceral dalam jantung, itu ibaratnya Anda menutup mulut Anda ya dengan tangan gitu ya. Lemak itu tidak elastis, tidak seperti otot. Otot itu elastis, lemak itu enggak elastis. Ya, jadi bayangkan teman-teman ya, kadang-kadang orang itu suka
Kebetulan saya banyak menemukan olahragawan ya, orang yang bukan olahragawan sih, orang yang hobi berlari atau hobi berolahraga ya, dan mereka melakukan olahraga itu secara keras, tapi mereka tidak pernah mengecek berapa lemak visceral mereka ya. Ini sangat bahaya teman-teman, karena jujur saya banyak sekali melihat ya, teman-teman saya yang lari 1 bulan itu mungkin bisa sampai 300 kilo ya, 1 bulan itu bisa sampai 200 kilo gitu. Tapi ketika saya cek ya, lemak visceral mereka tuh belum tentu rendah. Banyak dari mereka tuh lemak visceralnya 13 ya untuk laki-laki ya, padahal maksimum kan kita tahu 8 ya, bisa 13, bisa 14. Bayangkan mana mereka nggak sadar karena mereka lihat menurut mereka kurus, tapi lemak visceral mereka tinggi. Bayangkan ketika Anda berlari dengan lemak visceral yang tinggi, jantung Anda seperti dibungkus ya. Anda lari itu seperti dengan ditutup, seperti Anda lari dengan masker ya teman-teman ya, bayangkan perasaannya seperti itu. Nah, dan apa yang akan terjadi teman-teman ya? Jantung Anda lama-lama akan rusak. Ya, dan Anda bisa yang namanya kena serangan jantung karena waktu Anda berlari jantung Anda memompa lebih keras, tapi dia ditutup. Ya, jadi seperti ini sangat-sangat bahaya teman-teman ya. Ini adalah hubungan lemak visceral dengan ketahanan insulin ya. Dengan kata lain ya, ketika kita punya semakin banyak lemak visceral yang kita punya, semakin banyak resiko diabetes. Oke. Jadi ada hubungannya antara lemak visceral dengan diabetes. Ya, jadi orang suka bilang, saya kena diabetes karena saya punya turunan diabetes. Oke, memang betul bisa sih. Anda bisa kena diabetes karena Anda punya turunan diabetes. Tetapi kebanyakan yang saya temukan, apalagi diabetes kedua, itu disebabkan oleh lemak. Ya, kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa punya diabetes? Ya, kalau saya lahir di keluarga, ya yang saya bikin teh itu gulanya 5 sendok. Kalau gulanya nggak 5 sendok itu namanya bukan teh, manisnya nggak pas. Jadi teh itu harus gulanya 5 sendok. Ya. Kebiasaan itu akan saya bawa dan akan saya tularkan kepada anak-anak saya. Ketika saya bikin teh di rumah, pasti gulanya 5 sendok. Kalau nggak 5 sendok, gulanya nggak enak. Ya, lalu anak-anak saya dari kecil sudah terbiasa dengan minum minum teh gulanya 5 sendok. Bayangkan ya teman-teman ya, mereka akan besar dengan kebiasaan seperti itu. Ya, lalu waktu anak saya kena diabetes, dia kan bilang, oh wajar saya diabetes, karena mama saya juga diabetes. Tapi apakah itu sebuah keturunan diabetes? Belum tentu. Itu disebabkan karena kebiasaan yang diturunkan. Karena saya terlahir dari keluarga yang terbiasa membuat teh dengan gula 5 sendok, ya baru saya bilang gula itu enak, teh itu enak ya. Kebiasaan itu akan saya turunkan. Jadi teman-teman, diabetes itu belum tentu adalah penyakit turunan, tapi kebanyakan diabetes disebabkan oleh kebiasaan yang diturunkan, yang menyebabkan peningkatan dalam lemak visceral. Oke, nah ini adalah di mana sih letak letak lemak visceral itu? Dia bisa di mana-mana. Dia bisa di saluran pembuluh darah kita ya. Kalau dia membuntu pembuluh darah ya sebelah kanan atas, teman-teman bisa lihat. Kalau dia buntunya di jantung namanya serangan jantung. Kalau dia buntunya di otak namanya stroke. Saya nggak tahu dia buntunya di mana. Ya mudah-mudahan dia buntunya di tempat-tempat yang tidak penting ya, seperti mungkin jari atau jempol, itu masih bisa diatasi. Selama dia tidak buntu di tempat-tempat vital ya. Nah, yang kiri bawah itu adalah fatty liver. Bayangkan ya teman-teman ya, ketika dia membungkus liver Anda. Liver kita itu seperti spons ya. Mungkin kalau ibu-ibu yang suka cuci piring ya di dapur, ibu tahu itu bentuk sponsnya. Kalau ngelihat spons itu saya membayangkan seperti fatty liver ya, teman-teman. Kebetulan saya seorang interior ya, jadi saya pernah bongkar-bongkar septic tank. Ya, teman-teman. Septic tank itu kalau Anda pernah buka ya, itu sisa-sisa makanan, sisa-sisa lemak, sisa tumpukan itu lama-lama mengeras, warnanya putih dan mengeras seperti batu ya. Itu liver kita seperti itu. Harusnya liver kita itu seperti spons. Dia bisa membal ya. Tapi karena overuse ya, karena terlalu banyak lemak di situ ya, dia akan mengeras. Dan spons itu nggak akan bisa elastis. Jadi bayangkan ini adalah bahaya lemak visceral yang bisa kita miliki dalam badan kita sendiri ya. Oke. Nah, sekarang ada fenomenal baru, teman-teman. Jangan pikir bahwa orang gemuk saja yang nggak sehat, bahwa kurus itu sehat. No. Dulu kita patokan menggunakan BMI. Apa itu BMI? Ya, BMI adalah body mass index ya, perbandingan antara berat dan tinggi. Jadi tinggi Anda dikurangi 110, oh berarti ideal ya. Tapi itu sudah nggak berlaku teman-teman, karena ada yang namanya skinny fat. Ya, skinny fat itu jauh lebih bahaya.
Karena orang kurus biasa berpikir bahwa dirinya itu sehat. Tapi kurus itu belum tentu sehat. Ada dua tipe kurus. Satu kurus yang memang betul-betul kurus, kurus yang sehat, yang satu kurus dan nggak sehat. Ya, secara BMI pasti dua-duanya bagus, tetapi secara komposisi tubuh ya itu berbeda jauh. Oke, nah jadi sebetulnya apa sih? Kenapa sih semua orang itu mau yang gemuk, mau yang kurus itu butuh TR90? Saya jujur saya bukan orang yang menggunakan TR90 dengan keadaan gemuk ya. Tapi masalah saya berbeda. Masalah saya karena saya over exercise. Saya terlalu banyak olahraga ya karena saya betul-betul menginginkan badan yang ideal dan saya hanya tahu dari dulu punya badan yang ideal itu hanya dengan olahraga dan jaga makan. Ya ternyata nggak bisa juga gitu. Jadi masalah saya dulu adalah karena saya over exercise. Saya terlalu banyak olahraga. Jadi saya divonis oleh dokter, saya harus mengurangi olahraga saya supaya saya tidak kena penyakit jantung. Ya. Jadi saya menggunakan TR90. Apa sih itu TR90? TR90 apakah hanya untuk menurunkan berat badan? Tidak. TR90 itu adalah weight management dan body shaping system. Ingat ya, body shaping system. Kita bukan hanya bikin orang kurus, lalu di situ kulitnya gelambir kemana-mana, ya gelemberan kemana-mana. Enggak. Kita bikin orang itu kurus, ya bukan kurus ya, langsing ya, beda ya teman-teman, proporsional, tetapi badannya juga shaping ya, dan hanya 90 hari. Inilah TR90. Jadi TR90 membetulkan lemak-lemak kita, lemak yang di subkutan maupun lemak visceral yang di luar dan di dalam, dan membuat badan kita menjadi lebih bagus lagi, lebih sehat lagi. Ya, banyak orang bilang sama saya, aduh, saya sudah diet. Oh, aku udah diet ini, aku turun 10 kilo. Saya diet ini, saya turun 20 kilo. Saya bilang, bagus. Ya, turun 10 kilo, 20 kilo, bagus. Pertanyaan saya cuma satu, turun 10 kilo, 20 kilo itu apanya? Berat badannya, atau ototnya, atau airnya, atau lemaknya? Ya, teman-teman, karena berbeda. Waktu Anda turun 10 kilo atas nama berat badan, itu berbeda loh teman-teman ya. Waktu Anda turun 10 kilo itu karena lemaknya yang turun, itu beda banget dengan Anda turun 10 kilo, ototnya yang turun. Ya, saya akan terangkan bedanya apa. Ya, banyak sekali approach di luar sana itu ya berbicara mengenai weight loss. Ya, weight loss. Berat badan kita itu isinya air, isinya lemak, dan isinya otot. Kita ada lagi yang namanya organ dan ada lagi yang namanya tulang. Tapi organ dan tulang itu kurang lebih setiap orang itu sama. Jadi kalau orang bilang tulangnya gede itu nggak ada ya, karena saya bahkan sudah pernah berbicara dengan dengan dokter forensik dan dia bilang selama orang itu tidak ada osteoporosis parah, sebetulnya setiap korpus atau jasad orang itu beratnya kurang lebih sama secara proporsi. Oke, jadi sebetulnya waktu kita bilang kita turun berat badan ya, kita harus benar-benar menganalisa ya berat badan itu apa. Dan ketika kita turun berat badan, air turun, otot turun, lemak turun, badan akan langsung ngasih signal, otomatis seperti itu. Ya signalnya apa? Lemes, marah-marah, ya, itu signal-signal yang biasa badan berikan. Karena badan kita itu pintar. Ya, tetapi ketika fat loss Anda tidak akan merasakan itu semua. Karena badan kita sebetulnya tidak memerlukan ekses lemak berlebihan untuk rutinitas badan kita setiap hari ya. Tetapi ketika kita hilang itu semuanya, dia akan tahu ada sesuatu yang salah. Oke. Nah, diet biasanya di luar sana itu ibarat seperti ini ya teman-teman ya, seperti dua lingkaran ini ya. Kalau dilihat di luar sana itu semuanya turun, lemak turun, otot turun ya. Kalau TR90 ini bedanya, yang turun itu hanya lemak saja, ototnya itu tidak turun. Ya, apa sih artinya itu? Apa sih artinya dua ini? Ya, memang kita bisa lihat ya, otot itu tugasnya bakar lemak. Ya, ketika otot Anda mengecil, setelah Anda diet apapun itu, ya pasti akan masuk lemak baru. Ketika masa otot Anda mengecil, maka petugas yang akan bakar lemak yang baru masuk itu juga lebih sedikit. Akibatnya apa? Ya, Anda akan lebih gampang rebound. Oke, tetapi TR90 itu beda banget. TR90 hanya membetulkan lemak Anda tanpa mengecilkan massa otot. Oleh sebab itu, ya metabolisme Anda atau pembakaran Anda akan tetap terjaga, ya. Jadi Anda tidak akan gampang rebound karena mesin tubuh Anda tidak mengecil kayak ibaratnya kita masak di dapur ya teman-teman ya. Kalau masak di dapur, ya apinya misalnya kita lagi masak nih, apinya tambah lama tambah kita kecilin ya teman-teman. Begitu kita masak lagi, ya itu nggak akan matangnya tuh nggak akan lama. Nggak akan cepet, akan lama ya. Tapi kalau apinya besar ya dia akan lebih cepat matang. Sama seperti
Sama seperti mesin tubuh kita. Mesin tubuh kita harus selalu besar. Oke. Ini adalah perbandingan antara 5 ons lemak dan 5 ons otot. Beratnya sama ya teman-teman ya, tapi kita bisa lihat bedanya. Jadi kalau Anda turun 1 kilogram atas nama lemak, itu lingkar-lingkar Anda akan jauh lebih besar daripada 1 kilogram atas nama otot. Oke. Nah, jadi sebetulnya approach yang paling betul adalah fat loss, bukan weight loss. Teman-teman, saya waktu sebelum TR90, sesudah TR90 berat badan saya 52 kilo. Sekarang berat badan saya 56 kilo. Tetapi dulu fat saya 29%, sekarang fat saya 21-22%. Jadi Anda bisa lihat ya, berat badan saya justru lebih berat sekarang. Ya 52 dibandingkan sekarang saya 56. Tapi lemak saya dari 29, 28, sekarang saya cuma 22-21%. Ya, jadi ini adalah perbedaan. Pasti badan juga merasa lebih singset gitu. Jadi sebetulnya patokannya bukan atas nama kilo. Saya selalu bilang pada customer saya nggak tergila dengan otot. Saya tergila-gila dengan lemak. Jadi waktu Anda nimbang ya, mau pakai celana kayak, mau pakai kaos kayak, mau pakai jeans kayak, bagi saya nggak masalah karena saya nggak tergila-gila dengan berat badan. Saya tergila-gila dengan lemak. Ya, karena lemak itulah penyebab semuanya. Ini adalah lemak tubuh ya. Teman-teman bisa lihat ya, perempuan dan laki-laki mempunyai klasifikasi yang berbeda. Oke, di manakah lemak Anda ya, di berapa lemak Anda? Kalau Anda sudah pernah ditimbang oleh Om Ron, Anda bisa lihat sendiri berapa besar lemak Anda. Dan ini tidak ada hubungannya dengan berat badan ya. Saya selalu bercanda, apabila Anda mau menjadi model Victoria's Secret, maka lemak Anda harus di bawah 18%. Oke. Kalau Anda mau punya butterfly line, Anda mau punya 18% untuk wanita ya, karena model Victoria's Secret setahu saya nggak ada laki-laki ya, jadi pasti wanita. Harus di bawah 18%. Kalau Anda mau punya six pack ya, Anda mau punya six pack, Anda untuk yang bapak-bapak mau kelihatan tuh garis-garisnya. Anda mau sit up 1000 kali ya, tapi kalau lemak Anda masih 30%, Anda nggak akan jadi itu six pack-nya. Jadi nomor satu yang Anda harus lakukan adalah Anda harus menurunkan lemak Anda, karena six pack hanya terjadi apabila lemak Anda sudah masuk di bawah 12% untuk laki-laki ya, baru mulai kelihatan tuh six pack-nya. Oke. Nah, kenapa sih saya harus menggunakan Nuskin? Kenapa sih saya nggak menggunakan produk lain gitu kan? Apakah Nuskin itu aman? Ini adalah pertanyaan yang sering banget saya dapat. Saya harus menurunkan lemak saya, tapi kenapa harus Nuskin? Dan apakah Nuskin itu aman? Nuskin itu aman banget. Ya, all of the good, none of the bad. Ya. Komposisinya 100% natural. Tidak ada bahan kimia, tidak ada bahan pewarna, tidak ada bahan pengawet. Ya, jadi ini adalah a healthy and natural way. Ya, dan dia berfungsi untuk shed fat. Dia menurunkan lemak, dia menghilangkan lemak ya, dan dia membangun massa otot. Menggunakan apa? Inovasi ekspresi gen. Oke, dan phytonutrient ekstrak ya. Jadi ini apa maksudnya? Jadi mereka sudah mempelajari selama bertahun-tahun ya. Kalau teman-teman yang mungkin belum tahu, saintisnya Nuskin kita punya 5 peraih Nobel kedokteran, lebih dari 150 saintis, 75-nya PhD ke atas ya. Kita punya tim saintis yang benar-benar keren banget ya. Dan mereka sudah selama berpuluh-puluh tahun mereka menyelidiki bagaimana caranya supaya ya kita bisa mempengaruhi ekspresi gen. Oke, gen manusia kita nggak bisa rubah. Oke, karena kalau kita rubah tiba-tiba nanti Anda bisa muncul ekor. Tapi ekspresi gen Anda bisa rubah. Bagaimana matahari mempengaruhi warna kulit, bagaimana makanan itu mempengaruhi kesehatan, bagaimana makanan itu bisa meningkatkan massa otot, itu semua ada. Jadi mereka sudah meneliti selama berpuluh-puluh tahun ya. Dan mereka sudah melihat kira-kira ingredient apa yang efektif untuk membantu kita tadi saya bilang shed fat and build lean muscle. Ya, itu barang bendanya aja. Dan memang ini semua ya sebetulnya Anda bisa lihat ya. Ada kok ada. Kayak kita punya delima pernah lihat, pernah. Cabai juga ada, ya kan teman-teman, jeruk juga ada. Sebetulnya ada kok di sekeliling kita, kopi juga ada. Ya, tapi kenapa susah sekali ya? Karena yang kita makan itu yang ada di luar itu, nomor satu kita nggak bisa tahu zat gizinya benar-benar berapa. Ya banyak orang bilang saya mau diet dengan makan sehat. Susah sekali teman-teman. Karena nomor satu ya, waktu kita bicara mengenai makan sehat, kita nggak tahu kalorinya berapa yang badan kita kurang dan berapa yang badan kita butuhkan. Lalu nomor dua, kita juga punya masalah yang namanya micronutrients versus bite size. Jadi waktu kita makan, itu kita makan dengan ukuran gigitan.
Ya kadang-kadang bahkan kita mau makan cepet-cepet, kita gigit nggak nyampe 30 berapa kali ya, kita harus ngunyah 36 kali kalau nggak saya. Ya kadang-kadang kita baru ngunyah 10 kali sudah kita telan ya. Teman-teman, yang kita makan itu semua ukurannya bite size. Belum lagi kalau gigi kita itu ada bolong-bolong atau gigi kita nggak rata atau gigi kita ompong, kita nggak akan bisa mengunyah dengan sempurna ya. Lalu yang masuk ke dalam badan kita itu ukurannya adalah bite size atau ukuran gigitan. Padahal atau Anda bisa masuk ke dalam saluran-saluran, ke dalam organ-organ itu. Salurannya itu namanya mikro, ukurannya harusnya mikro. Nah, jadi hanya mikronutrien yang bisa masuk ke situ. Jadi teman-teman, badan Anda harus mengolah dari ukuran yang besar itu menjadi kecil. Itu butuh waktu kan, butuh waktu. Dan kadang-kadang belum sampai diolah dia sudah keluar lagi. Jadi sangat susah badan kita untuk bisa mengerti. Belum lagi yang namanya pestisida. Belum lagi yang namanya GMO atau genetic modified organism atau rekayasa genetika. Jadi susah banget teman-teman untuk kita bisa hanya bergantung kepada zat-zat alami yang di luar sana. Oke. Nah, produk kita 100% natural, 100% no GMO, ya, nggak ada bahan kimia, nggak ada bahan pewarna, nggak ada bahan pengawet. Tadi sudah saya bilang, sudah diformulasikan betul-betul sesuai kebutuhan setiap orang setiap hari. Jadi aman banget teman-teman ya. Tadi saya bilang kita punya varian Nobel banyak banget ya, dan kita punya proses farmasinya juga sangat-sangat ketat. Jadi pemilihan bahan, seleksi dan lain-lain itu benar-benar ketat banget ya. Bahkan kita sampai di level 6S, which is tertinggi banget. Dipakai sama atlet olimpiade karena tidak mengandung steroid, tidak bikin berdebar-debar ya teman-teman. Jadi waktu ini adalah bukan sebuah jaminan ya. Memang sudah sebuah bukti ya bahwa memang seorang atlet itu nggak mungkin lah pakai suplemen sembarang, ya kan? Tapi dia pasti akan memilih suplemen terbaik ya. Jadi keunggulannya apa sih? Nggak usah kelaparan, nggak usah olahraga berlebihan, dijamin nggak ada efek samping, lebih sehat dan tidak yoyo. Oke, tidak gampang yoyo. Oke. Nah, sekarang orang suka bilang, saya punya teman dia sudah pakai Tiar nanti, tapi kenapa dia yoyo? Balik lagi saya tanya, pakainya gimana? Konsultannya benar apa enggak? Apakah Anda menggunakan konsultan Tiar nanti memang betul-betul bagus, atau Anda beli dari konsultan kecantikan? Kalau Anda beli dari konsultan kecantikan terus nggak ada hasilnya, nggak usah ngomong sama saya, pasti nggak akan bisa gitu kan. Jadi Anda harus percaya, Anda harus beli dengan siapa. Ya, tidak gampang yoyo. Selama 3 bulan ini Anda patuhi, Anda pakai dengan betul. Oke. Nah, cara kerjanya apa? Saya banyak sekali ya, untuk teman-teman yang menjalankan bisnis ini, saya banyak sekali close Tiar nanti hanya dengan satu slide ini. Oke, ini adalah keunggulan kenapa Tiar nanti berbeda dengan produk-produk lain. Ya, nomor satu ya, Tiar nanti membetulkan metabolisme lemak. Ya, jadi kenapa kita itu bisa memiliki masalah lemak? Karena kita tuh menua. Ya, kegemukan itu hubungannya dengan penuaan. Waktu kita menua, kita punya banyak kabel dalam badan kita yang kendor. Banyak kabel yang juga berhubungannya dengan lemak, dengan apa namanya massa otot, dengan hubungan dengan lemak lah ya. Tapi ada 3 signifikan. Nomor 1 adalah metabolisme lemak atau mesin tubuh. Banyak orang bilang sama saya itu sekarang ya kalau nggak makan aja saya nggak bisa kurus. Saya cuman minum air aja saya bisa jadi lemak. Banyak yang bilang kayak gitu. Ya, banyak teman-teman ya. Itu sebetulnya penyebabnya apa? Antara lain nomor 1 karena kita punya mesin tubuh itu sudah menua. Ya, setiap orang kita punya mesin namanya mesin metabolisme. Kita punya mesin untuk mengurai lemak itu, ya. Dan mesin itu pastinya ya pasti akan menua. Oke, semakin menua mesin itu, dia akan bekerjanya semakin lambat ya. Saya selalu mengibaratkan badan kita itu seperti mobil ya. Mobil baru keluar dari showroom pasti ngapot putih kok. Beli bensin murah pinggir jalan ngapot pasti putih kok. Kenapa? Karena mesinnya masih bagus, wajar. Ya, tapi semakin tua itu mobil, semakin lama itu mobil. Apa yang terjadi knalpot pasti semakin lama semakin hitam. Lalu suatu hari mobil itu membeli bensin yang lebih mahal. Apa yang terjadi knalpot pasti lebih putih. Ya iyalah. Sama seperti badan kita. Kita tadinya mungkin makan makan nasi, sekarang kita makan nasi, namanya gitu. Tadi kita mungkin makan garam, sekarang makan garam, namanya mayo. Tadi kita mungkin makannya sehari 3 kali, sekarang 2 hari diganti shake, namanya H titik. Ya mungkin tadinya kita makannya 3 kali sehari, sekarang kita makannya 1 kali aja, namanya intermittent fasting. Semua diet di luar sana itu teman-teman ya, aduh nggak usah beli diet mahal-mahal, pakai lakban aja kurus kok ya. Teman-teman beli lakban aja, mulutnya di lakban pasti kurus kok, nggak usah makan. Ya saya cuma tanya satu, berapa lama? Begitu Anda balik lagi, ya Anda makan biasa lagi,
lemak Anda akan naik lagi, ya Anda akan berat badan akan balik lagi. Kenapa? Karena semua diet itu tidak menyentuh metabolisme tubuh. Ya, ibaratnya mobil, mobil tua itu bensinnya diganti yang lebih bagus. Ketika bensin lebih bagus, kenapa pasti lebih putih, wajar kalau bensin lebih bagus kok. Tapi ketika mobil tua itu mesin yang nggak dibenerin, ya itu tidak akan, itu hanya masalah temporary. Ya. Mobil isi bensin seumur hidup itu mobil. Tapi sebetulnya betulin mesin ke bengkel itu ya hanya butuh sekian waktu aja. Sama seperti tiar nanti. Tiar nanti itu ibaratnya saya bawa mobil Anda ke dalam bengkel saya bersihin, saya cuci, saya bersihin ya dalam 90 hari. Waktu 90 hari harus jaga makannya, iyalah orang di dalam ini aja belum saya beresin, benar nggak teman-teman ya? Jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya ya masalah kegemukan itu bukan di bensinnya, tapi mesin tubuh yang sudah menua. Oke? Dan yang kedua adalah masa otot. Ketika kita menua, masa otot kita berkurang. Ya, kita mengalami penuaan. Penuaan itu juga mengecilkan banyak sekali organ-organ di badan kita termasuk otot. Otot kita menua. Ya. Nah, kalau otot kita sudah menua ya, berarti kemampuan untuk membakar lemaknya pasti berkurang. Memang banyak sekali diet di luar sana itu sifatnya itu mengecilkan massa otot ya. Selama diet kalau kita hanya turunnya atas nama kilogram, tapi yang hilang adalah otot, Anda akan cepet banget turunnya. Ya saya punya teman ikut OCD itu intermittent fasting dalam 2 bulan turun 15 kilo teman-teman. Tapi setelah dia berhenti ya 2 bulan lagi dan naik 25 kilo. Kenapa? Karena otot tugasnya bakar lemak. Ketika Anda diet dan hilang adalah otot Anda, ya maka setelah Anda diet kemampuan membakar lemak Anda akan berkurang dan akan terjadi penimbunan lemak baru yang akan menyebabkan ya otot yang tadinya mungkin 10 ya sekarang sudah menjadi cuma 6 misalnya ya kan. Dia akan lebih kewalahan lagi buat mengatasi lemak-lemak baru itu. Jadi akan terjadi penumpukan baru. Nah, itu yang kita nggak mau. Dan yang terakhir adalah appetite control. Saya selalu bercanda ya, teman-teman yang punya anak kecil, coba perhatiin deh. Anak-anak kecil kalau ngumpul sibuknya apa? Sibuk main, ya. Orang tua kalau ngumpul sibuknya apa? Sibuk bawa potluck. Ya, kenapa? Karena appetite control kita sudah dull. Ya, kita ngelihat makanan, anak mungkin waktu ngelihat makanan mereka susah banget makan. 80% anak-anak itu nggak suka makan. Lalu banyak sekali saya ada beberapa anak di tim saya ya yang mamanya bilang, anak saya ini dulu nih kurus loh, dulu dia nggak suka makan loh, tapi sekarang jadi gendut banget. Kenapa? Karena appetite control kita sudah dull. Ya, lalu anak-anak itu sebetulnya nggak ada masalah, nggak ada masalah nafsu makan. Memang anak kecil yang susah makan itu wajar karena appetite control mereka masih bagus ya. Lalu orang tuanya kepo-kepo bawa ke dokter ya, didol si dokter ya. Ya kasihan gitu lah anaknya. Makanya 16 tahun bisa 100 kilo, ya kan? Itu kenapa? Karena kita merusak appetite control mereka. Padahal sebetulnya nanti mereka menua pun mereka juga akan kendor kok appetite control mereka. Ya seiring dengan penuaan. Ya, jadi teman-teman ketika appetite control kita sudah dull, ya kita tuh akan pengen banget segala macam juga kita pengen makan. Ya karena kita udah nggak kayak kita bilang matanya jelalatan gitu ngeliat aku pengen makan terus. Saya mau diet. Banyak dari saya bilang, aduh produk kamu mahal. Saya sih mau diet tapi produk kamu mahal. Saya jaga makan aja deh sih mau ketawa doang. Nggak akan bisa teman-teman. Bulan depan ketemu saya juga pasti gemuk lagi kok. Ya saya cuma tinggal tunggu tanggal mainnya aja kapan dia mau beli. Karena mengontrol appetite itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Nah, TR90 ini bagusnya, dia isinya semua adalah vitamin dan mineral amino asid ya, membantu kita supaya ya kadang-kadang ya saya tadi kan bilang di awal bahwa kegemukan itu kekurangan nutrisi dan kelebihan kalori. Ya kenapa kita bisa pingin sekali makan, mungkin misalnya kita makan KFC atau makan ayam. Kenapa? Karena sebetulnya badan kita tuh melihat sesuatu di dalam ayam itu, ya. Mata kita ngelihatnya ayam ya, tapi badan kita tuh melihat vitamin dan mineral yang ada dalam ayam itu. Ya jadi ketika dia makan itu dia merasa badannya lebih enak. Kenapa? Karena vitamin-vitaminnya terpenuhi ya. Nah, inilah si TR90 itu bedanya dengan produk lain. Adalah dia membetulkan badan kita, dia mengisi lagi nutrisi-nutrisi dalam badan kita supaya kita akan kecukupan. Ketika kita cukup, kita nggak akan jelalatan gitu matanya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Oke. Nah,
Oke. Jadi sebetulnya ya, TR90 membetulkan sampai ke sumber masalah. Jadi kalau masalah kegemukan itu adalah mesin tubuh, ya mesin tubuhnya harus dibenerin gitu loh. Kalau masalahnya adalah masa otot, ya masa ototnya harus dibenerin. Jadi kita cari yang pasti-pasti aja. Jadi percuma Anda saya mau diet, saya ketemu orang dia diet sudah 8 tahun. Tadi malam saya ketemu orang dia dietnya sudah 8 tahun loh, teman-teman ya, bayangin. Anda 8 tahun diet apa rasanya? Aduh, ya kan. Dia nanti cuma 3 bulan gitu kan juga nyampe setahun. Oke, jadi benar-benar membetulkan sampai ke sumbernya. Dan yang kerennya juga TR90 ini ada teknologi namanya anti aging atau age lock. Ya, apa itu age lock? Jadi badan Anda bukan hanya dibikin lebih sehat, otot Anda dibikin lebih bagus, mesin Anda dibikin lebih bagus, tetapi Anda juga dibikin lebih muda. Ketika Anda lebih muda, Anda nggak gampang gemuk kan? Ketika Anda lebih muda, Anda lebih bisa jaga makan kan? Ketika Anda lebih muda, Anda tidak seloyo sekarang kan? Jadi badan Anda diriset menjadi lebih muda. Oke. Nah, isinya kayak gimana sih? Saya akan brief through ya. Ini isinya cuma ini doang. Kita bisa lihat ya, ini jamsat ini hanya untuk awal. Jamsat ini isinya semua bahan natural. Ya, sekali lagi ya, cuma saffron, pomade, red orange, prickly pear. Tapi setiap dia bentuknya saset ya, dimasukin dalam air terus dikocok ya, rasanya dia nggak ada rasanya, warnanya pink ya, nggak ada baunya juga. Anda tinggal minum aja di pagi hari ya. Anda bisa cek dengan konsultan Anda detailnya karena saya nggak akan jabarkan hari ini. Tapi intinya adalah ya, ini semua bahan natural dan sudah setiap saset ini sudah diselidiki persis kebutuhan Anda berapa. Jam saat ini hanya 15 hari saja untuk membantu Anda. Namanya diet itu paling susah itu pada awalnya. Jadi 15 hari pertama Anda butuh iman yang lebih tinggi sedikit. Nah, dibantulah oleh si jam saat ini. Ya, lalu ini kita punya yang namanya kontrol. Kontrol ini untuk kontrol nafsu makan atau kontrol appetite. Ya, bagus banget ya teman-teman ya. Jadi bukan Anda nahan nggak pengen makan, tapi Anda otomatis ketika Anda setelah minum kontrol, Anda nggak pengen makan sendiri kok. Ya banyak orang bilang sama saya, aduh saya nggak bisa diet nih, soalnya saya tuh nggak ketahan makan. Saya bilang karena kamu belum pakai TR90. Begitu pakai TR90 kena kontrol nggak pengen makan sendiri. Otomatis nggak pengen makan. Bayangin teman saya tiap hari makan bakmi ya, sejak TR90 ngeliat bakmi jadi nggak nafsu. Bukannya nahan ya, tapi memang yang nggak pengen. Ya, ini bedanya. Oke, nah lalu ini kompleks ya, kompleks itu untuk metabolisme tubuh ya, untuk pembakaran tubuh. Jadi teman-teman ketika Anda minum kompleks ini ya, pembakaran metabolisme Anda akan dibetulkan. Oke, dan dibetulkan dan dia juga membuat otot yang lebih bersih. Oke. Nah, ini berikutnya ini adalah ini adalah life pack ya. Life pack ini isinya buah dan sayur, ini vitamin dan mineral teman-teman yang untuk bikin Anda supaya nggak lemes dan juga untuk membantu food craving. Oke, nah dan ini adalah pengganti makan malam Anda. Jangan bilang bahwa saya sudah makan, jadi nggak usah trim shake ya. No, oke. 3 bulan itu makan malam Anda trim shake. Trim shake bukan makanan pengganti. Trim shake adalah makanan Anda selama 3 bulan. Jadi bukan karena Anda sudah makan yang lain, Anda nggak minum trim shake. Teman-teman, kalau Anda beli udah mahal-mahal tapi nggak dipakai dengan betul, mau harga berapapun juga nggak akan ada efeknya. Jadi tolong ikutin konsultan Anda, mungkin teman-teman yang lagi TR90 ya. Trim shake ini bukan makanan pengganti, tapi trim shake ini adalah makanan Anda selama 90 hari. Oke. Nah, contoh makan pagi Anda bisa lihat ya. Ini contoh makan pagi ya. Dan ini contoh makan siang, ini contoh makan malam ya. Jadi TR9 ini bukan diet yang nggak benar ya. Saya juga ketemu orang, dia itu karena diet akhirnya nutrisi badannya rusak. Ya, teman saya dia sekarang paralyzed dari leher ke bawah. Kenapa? Karena saya nggak tahu dia diet apa, dan ternyata dari dietnya dia selama bertahun-tahun itu dia defisiensi kalium. Dan kata dokter itu karena dia dietnya juga nggak betul. Ya, saya juga kemarin ketemu orang ya, dia ikut diet sudah bertahun-tahun ya. Lalu setelah itu dia nggak bisa makan, ya makan sedikit aja dia bisa mencret ya, kayak pokoknya udah mulai jadi nggak benar, badannya jadi rusak, teman-teman. Jadi diet itu harus diet yang betul, diet itu harus 4 sehat 5 sempurna, makan harus hari 3 kali. Kalau Anda skip meal dalam jangka panjang itu juga nggak bagus, merusak badan Anda. Jadi Anda harus diet yang betul. Ya, ini adalah transformasi saya. Bayangin teman-teman ya, saya dulu yang atas itu saya olahraganya 8 sampai 10 kali loh setiap hari. 8 sampai 10 kali setiap hari. Saya lari, yoga, aerobik, muay thai, tenis, berenang. Ya, yang bawah itu saya cuma olahraga 2 sampai 3 kali. Oke, setiap minggunya.
Nah, olahraga juga saya potong. Kalau dari depan orang pada bilang, "Ah, kamu tahan napas kali." Saya lihat dari belakang nih langsung di-skip aja. Coba lihat badan jadi lebih 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 lean dan saya bisa cut olahraga saya ya dan saya bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Dan ini foto sebelah kanan saya setelah 2 tahun juga nggak rebound. Ada lagi sebetulnya foto yang lebih baru lagi, saya sekarang sudah 6 tahun dan tetap masih nggak rebound. Oke, ini adalah foto sepupu saya ya teman-teman ya. Jadi kalau saya nggak rebound, bukan hanya saya sendiri yang nggak rebound. Ini sepupu saya juga sampai hari ini juga nggak rebound. Oke, nah ini juga ada di tim saya ya. Ini adalah ayah anak muda dan ibunya. Jadi kalau orang bilang TR90 ini bisa buat anak muda doang, ibunya juga bisa sebetulnya dan bisa melakukannya bersama-sama teman-teman. Jadi nggak pandang usia ya, muda dan tua semuanya bisa. Ini adalah ayah saya. Ayah saya itu vegan selama lebih dari 30 tahun teman-teman. Ayah saya adalah seorang dokter ya. Kita bisa lihat ya transformasinya tetap sangat-sangat bagus ya. Dan ini juga kalau kita berbicara mengenai orang tua juga salah satu transformasi yang mungkin sudah pernah ada di TR90 Day, teman-teman bisa lihat ya. Ini bisa dia mengalami penyumbatan jantung 90% dan akhirnya bisa sembuh juga ya. Dan ini juga kalau kita bicara mengenai anak olahraga, saya akan kasih nomor 1 ini adalah biker. Ini adalah anak-anak sepeda ya teman-teman ya. Anak sepeda aja, naik sepeda tiap hari juga belum tentu bisa kurus. Hanya dengan TR90 teman-teman ya bisa luar biasa. Ya. Dan ini adalah anak triathlon ya. Jadi orang bilang triathlon nggak butuh TR90, triathlon juga harus pakai TR90 teman-teman supaya bisa triathlon dengan baik. Ya ini adalah anak pelari ya teman-teman ya. Siapa bilang lari itu bisa bikin kurus ya? Hanya TR90 yang bisa bikin lari itu kurus. Ini juga ada anak lari ya. Ini bayangkan ya ini teman saya sendiri. Ini semua transformasi ini adalah teman-teman saya semua. Ya teman-teman ini anak udah pelari setiap hari tetap aja nggak akan bisa kurus ya teman-teman. Harus menggunakan TR90. Dan sebelah kanan foto saya setelah dia selesai ya dan tetap 10 bulan, sekarang udah lebih dari setahun, hampir 2 tahun nggak rebound teman-teman ya, bayangkan. Kayak ini juga teman saya anak lari ya, turun 7,46 kilonya adalah lemak. Sebelah kiri fotonya itu setiap hari lari kayak begitu loh badannya. Sebelah kanan hanya dengan TR90 langsung keluar butterfly lainnya. Ini juga anak gym ya teman-teman ya, 5,6 kilo udah nge-gym setiap hari teman-teman ya, masih bisa turun 5,6 kilo lagi dengan body fat 3. Ini juga anak lari teman-teman ya, bayangin sebelum TR90 justru larinya itu lebih kencang, 232 kilo per bulan teman-teman, larinya sekitar kurang lebih seperti begitu. Dengan TR90 lari malah cuma 78 kilo, tapi ya badan bisa lebih bagus. Makan lebih banyak ya, tapi badan lebih bagus. Aneh kan? Kalau nggak TR90 nggak bakal bisa ya. Nah, ini juga ada di tim saya nih baru 30 hari juga, ini anak gym ya. Bisa ngelihat yang memang bedanya. Ini harusnya udah ada nih sekarang nih, udah saya lagi nungguin foto terbarunya mereka. Tapi teman-teman luar biasa banget ya. Ini produk yang luar biasa. Nah, hari ini saya ada seorang sharer ya. Ini ya teman-teman bisa ngelihat, saya nggak usah cerita deh ya. Saya nggak usah cerita apa namanya transformasinya ya. Teman-teman anda bisa lihat sendiri ya dari kiri ke kanan itu transformasinya luar biasa banget ya. Jadi tanpa panjang lebar saya undang Bapak Chandra dari Purwokerto. Thank you. Selamat pagi. Pagi, nama saya Chandra. Usia saya 36 tahun. Background saya memiliki usaha mengelola cucian kendaraan dan restoran di Purwokerto. Nah, karena saya suka kuliner, suka ngemil, terus suka cobain banyak macam-macam makanan gitu. Nah, berat saya sebelumnya itu 91 kilogram. Saya mencoba diet, saya coba ikut gym, tapi hasil yang saya dapatkan itu kurang maksimal dan cenderung kembali ke berat badan semula. Saya ikut gym fitness setiap harinya 1,5 jam, seminggu saya gym sekitar 3 kali, 4 kali seminggu selama 4 bulan gitu. Tapi setiap habis gym, saya nggak bisa ngontrol nafsu makan saya. Jadi berat badan saya itu tidak berubah. Nah, pada bulan Oktober 2020 kemarin, saya memakai produk TR19 yang dikenalkan oleh tante saya. Saya di-mentoring cara pakai produknya, diajarin beberapa cara memakan pola makan yang benar dan sehat, lalu makanan yang boleh dimakan pada saat saya ikut program ini itu enak-enak semua ya. Jadi
saya nggak ngerasa lagi diet. Lalu trim shake-nya juga untuk malam itu begitu minum itu kenyang dan sampai pagi itu kenyang. Jadi nggak pengen ngemil kalau malam-malam. Setelah 3 bulan pemakaian produk, saya berhasil turun sampai 78 kilogram. Jadi 78 kilogram itu di bulan Januari. Setelah produk itu habis, programnya selesai, saya melanjutkan pola makan seperti saat program dan ditambah dengan olahraga. Saat selesai program itu, saya olahraga, saya turun lagi sampai 70 kilogram. Nah, karena berat badan saya mulai ideal, saya makin semangat nih olahraga dan bisa merasakan kualitas kesehatan yang jauh lebih baik lagi. Saya merasa lebih sehat, saya nggak mudah capek, tidur sudah nggak mendengkur. Nah, dengkuran ini kadang yang suka bikin istri itu kebangun dan susah tidur lagi. Jadi pagi-pagi suka ribut, suka bete gitu. Saya terus sudah bisa mengontrol nafsu makan sendiri, metabolisme semakin lebih baik lagi, dan saya bisa menjaga berat badan tidak mudah kembali gemuk. Sampai hari ini berat badan saya masih stabil, tidak rebound. Jadi buat teman-teman yang punya persamaan keluhan dan kebutuhan untuk lebih sehat, ayo coba programnya. Badan terasa lebih sehat, lebih fit, dan kadang seringkali keluhan itu saat program diet adalah menahan rasa pengen ngemil ya. Dalam program TR90 ini ada suplemen yang bisa mengontrol nafsu makan dan mood kita yang kadang pas diet itu suka pengen ngemil, suka moodnya jadi jelek, dan lain-lain ya. Semuanya itu lancar, semuanya itu jadi enjoy. Jadi jangan takut, nggak bisa nahan lapar, nggak bisa nahan kemil, cobain aja produknya, TR19, pasti bisa mendapatkan body goal yang diinginkan. Oke, semangat menjalankan programnya. Sekian dulu testimonial dari saya. Sehat selalu, terima kasih. Wow, keren ya. Thank you Pak Chandra atas sharing-nya. Teman-teman, jadi kita bisa lihat ya, bahkan ketika beliau menggunakan TR90 ya, rasanya kayaknya nyaman-nyaman aja, nggak ngerasa sengsara. Tapi kita bisa lihat turun 20 kilo loh, 20 kilo dalam 3 bulan. Dan kita bisa lihat mukanya ya sebelah kanan ya. Biasanya orang itu kalau diet itu mukanya jadi tambah jelek. Ya tambah turun, tambah kuyu ya. Memang kelihatannya kurusan, tapi kelihatannya benar-benar kayak lemes, kayak enggak kayak apa ya, lebih tua gitu. Tapi kita bisa lihat ya, ini tampangnya Pak Chandra ini malah kelihatannya seperti lebih muda. Jadi memang ini keajaibannya TR90. Ini satu yang membuat TR90 itu beda banget karena kita hanya fokus di fat loss. Ya, jadi saya sudah 1 jam berbicara mengenai luar biasa TR90. Sebetulnya kalau mau diterusin 6 jam lagi saya juga masih bisa sih. Karena betul-betul saya itu amazed banget. Saya nggak pernah menemukan sebuah produk yang hanya dalam 90 hari bisa betul-betul membantu kita meriset. Tapi sekali lagi teman-teman, 90 hari harus dilakukan dengan betul. Harus dilakukan dengan betul. Harus berkonsultasi dengan mentor Anda atau berkonsultasi dengan TR90 consultant Anda. Jadi harus ada yang memantau Anda. Ya harus ada yang bisa menjelaskan kenapa berat badan Anda turun, lemak Anda nggak turun. Ya harus bisa mengerti. Jadi itulah bedanya. Ya jadi teman-teman, kalau banyak orang bilang sama saya di TR90 di Topet murah. Saya bilang silahkan beli Topet, nggak akan bisa turun. Ada lagi bilang sama saya, ini sekarang lagi ada orang lain jual TR90 tapi nggak 90 hari, cuma 45 hari. Saya bilang silahkan beli, nggak akan turun. Karena itu sudah melalui penelitian. Pembetulan riset genetik itu harus selama 90 hari. Ya tidak bisa dilakukan selama 30 hari, 60 hari, 45 hari. Ya nggak bisa dilakukan mau-maunya aja, sudah ada aturannya. Selama Anda menjalankan dengan baik, saya rasa Anda akan bisa mendapatkan kesehatan Anda kembali. Kurusnya itu mah bonus ya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih Pak Chandra atas
sharing-nya dan saya kembalikan kepada Desi. Terima kasih.